Ya, sekarang tadi kan sempat Mas Sapi mengatakan bahwa ini mungkin kompetitor kita nih kalah saing karena secara survei tinggi. Sebenarnya ada tidak sih skenario yang coba ganggu-ganggu Gibran supaya nggak jadi cawapres Pak Prabowo? Ya, ada pihak-pihak yang menyampaikan kepada saya bahwa ada dua gejala yang perlu diwaspadai. Ya, yang pertama soal hak angket. Oke. Ya. Ini yang kedua soal MK-MK. Oke. Yang dua-duanya sebetulnya kalau di kondisi tidak ada pemilu hal yang biasa ya. Tapi ketika saat ini dikaitkan dengan pemilu, misalnya hak angket dengan arah keputusan MK, ini kan sangat nggak masuk akal, ya. Sepertinya saudara Masinton orang pertama yang mengajukan hak angket terkait proses peradilan, bisa dicek nanti ya dalam sejarah negara hukum Indonesia atau bahkan di seluruh dunia, ya jelas-jelas putusan lembaga peradilan diajukan hak angket. Yang kedua soal MK-MK ini, MK-MK nggak pernah juga setahu saya putusan majelis etik, majelis kehormatan, lembaga etik membatalkan putusan pengadilan. Nggak ada juga, gitu kan. Nah ini kan putusan Mahkamah Konstitusi ini kan yang yang membuat Pak Gibran bisa mendaftar. Jadi kalau ada skenario memaksakan dua hal yang nggak lazim, dua hal yang nggak masuk akal ini, ya kan ya. Ini maksudnya apa? Kalau akademisi, ya intelektual seperti brother saya ini menyampaikan kritikannya poin per poin, oke lah. Tetapi kalau demandnya misalnya pembatalan keputusan MK, lalu hak angket ditujukan terhadap putusan MK, ini yang menurut saya sudah nggak wajar. Dan wajar kalau situasi ini tidak wajar, dan wajar kalau ada orang yang mengingatkan kepada saya. Jadi gini, baca sedikit. Dalam politik, ketika kita tidak banyak keunggulan, ya kan ya, maka pasti timbul inisiatif untuk mendowngrade pihak lawan. Itu hal yang biasa. Nggak punya banyak keunggulan itu. Dalam politik begitu. Jadi kalau nggak ada keunggulan, nggak ada yang dijual, ya kan cari-carilah nih apa nih lawan yang bisa sampai nggak sanggup gue ngomongnya. Ya kan? Nah ini cuma reminding ya. Reminding kita saja mengingatkan. Ya. Baik. Saya pikir, Mas Tama, ibarat pisau bermata dua ya, yang bermasalah atau yang berurusan di sini, tapi kritiknya juga kepada kompetitor, wajar dari masyarakat. Seperti apa? Saya bilang tadi Mbak, soal persaingan, kemudian kompetisi, Pilpres itu saya rasa sesuatu yang akan berjalan dengan sendirinya. Setiap kubu pasti menyiapkan calon-calonnya untuk bisa menang, dan tentu saja bagaimana kemudian kita bangun proximity dengan masyarakat sebanyak-banyaknya. Itu poin penting. Nah, soal yang kemudian muncul hari ini, itu kan sesuatu yang juga berawal dan terpantik dari pendapat Hakim MK sendiri dalam putusan itu, kan begitu. Dan tapi juga elit PDIP tapi disambut dengan yang lain-lain. Ada yang lapor, kan pertanyaan nggak ada dari kita yang kemudian melapor dan segala macam, tidak. Pak Arief Hidayat itu GMNI. Ada yang dalam kemudian menjadi perdebatan. Tadi yang kita bicara soal formil segala macam ya, itu kan sekarang sedang berproses. Jadi kita biarkan saja, silahkan nanti MK yang memutuskan apa yang terjadi, kan begitu. Nah soal kemudian apa hasilnya kita tunggu. Paling tidak yang kemudian hal penting adalah apapun respon dari masyarakat, dari guru besar dan lain sebagainya, itu juga harus ditanggapi secara positif. Dan kemudian juga toh disampaikan sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan mekanismenya. Makanya kemudian ada yang namanya MK-MK, kan itu. Nah jadi saya rasa memang itulah poinnya, bagaimana kemudian ketika ada problem, disinyalir ada masalah dalam proses itu, ada jalur untuk menyelesaikannya. Itu menurut saya. Sekarang saya ke Mas Umam. Ibarat angin, apakah angin ini bisa kita hitung secara angin yang cukup kuat, yang kemudian bisa membatalkan pencapresan Gibran di 2024, atau mungkin kalau bisa dialokasi, kalau bisa diatur, ini tidak akan berdampak apa-apa? Bagaimana Mas Umam? Batasan angin kuat atau tidak, itu semuanya akan ditentukan oleh seperti apa nanti detail dari putusan MK-MK. Kalau misal kemudian nanti memang hanya dilokalisir pada konteks level isu etik yang melibatkan salah satu atau mungkin pimpinan, dalam konteks ini Ketua Mahkamah Konstitusi, barangkali lingkupnya hanya di situ. Tetapi kalau misal kemudian ada keterangan detail yang kemudian membuka celah bagi masuknya proses investigasi lebih lanjut di dalam konteks praktik administrasi pemerintahan, maka kemudian itu akan memunculkan potensi bagi simbol-simbol kekuatan politik tertentu untuk memanfaatkan celah itu. Nah, semua bergantung nanti akan seperti apa dinamikanya.
Oleh karena itu, seperti apa nanti impact-nya kepada Prabowo Gibran, bergantung pada situasi. Tetapi bagaimanapun juga kalau kita melihat timeline-nya per hari ini, rasanya agak sulit untuk menghilangkan atau dalam konteks ini adalah menggagalkan pencapresan Gibran. Karena bagaimanapun juga secara legal formal harus cukup banyak proses yang ditempuh untuk mengajukan konteksnya adalah judicial review untuk yang kesekian kalinya atas putusan kemarin, meskipun tadi didebat oleh Bang Habib itu tidak bisa dilakukan, tetapi dalam sejumlah perdebatan lain memungkinkan untuk itu. Tetapi sekali lagi nggak bisa. Ya, undang-undang kalau kita merujuk di Undang-Undang MD 3 nomor 17 tahun 2014 terkait dengan hak angket itu tadi ya, memang itu lokusnya betul-betul hanya lokus dalam konteks praktik administrasi pemerintahan, bukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Bergantung pada dinamika. Saya ke Mas Habib. Mas Habib, kalau dari grassroots seperti apa? Ya, justru itu. Bagaimana ini? Kalau kita bicara akar rumput, didukung atau ada yang komplain? Bahkan ke ini akar rumput specifically generasi muda. Justru kita mendapat dukungan yang amat besar. Ini survei terakhir ya. Bahkan Pak Prabowo Gibran itu ada di angka 43 sekian persen, ya kan ya. Jadi aneh kan, begitu banyaknya perdebatan tapi survei dari lembaga survei yang sangat-sangat dipercaya justru tinggi sekali ya Pak Prabowo setelah putusan MK ini. Nah, sehingga kita melihat, kita baca ini memang akar rumput nggak ada masalah. Yang dilihat mereka itu substansi, ya kan. Substansinya akhirnya Mahkamah Konstitusi memberikan kesempatan kepada generasi muda yang berprestasi, yang pernah mendapat kepercayaan rakyat untuk bisa maju sebagai calon ya, untuk bisa mendapatkan tempat representasi di kontestasi yang sangat bergengsi seperti Pilpres ini. Sekarang saya ke Mas Tama. Mas Tama, masyarakat sepertinya tidak terganggu dengan hasil putusan. Kita bawa saja ke implikasi politiknya ini mengenai pencapresan, nggak apa-apa, ada masyarakat tetap mendukung, bagaimana? Ya, saya rasa begini, jadi poinnya kan kalau bicara soal grassroots, soal basis massa, saya rasa setiap pasangan calon itu punya grassrootsnya masing-masing, punya ruangnya masing-masing. Artinya kalau kemudian pandangannya ada yang mendukung pasangan Prabowo Gibran, pasti juga banyak juga yang mendukung pasangan dari Mahfud Ganjar, termasuk pasangan Amin. Begitu ya. Jadi saya rasa soal grassroots dan segala macam itu pasti sudah punya pendukungnya masing-masing. Jadi soal perdebatan ruang publik dan segala macam, ya tentu tadi kita lepaskan saja itu poinnya pada proses yang sekarang sedang berjalan. MK sedang berjalan, silakan lakukan tahapannya. Kemudian juga ada pihak yang kemudian berargumen ini uji formilnya bisa dilakukan dan segala macam, silahkan aja dicoba. Karena tentu saja setiap orang juga punya hak. Nah, yang paling penting adalah hak dari orang-orang ini kemudian tidak dibatasi. Diberikan ruang seluas-luasnya, silahkan. Biar itu dia berjalan. Jadi saya melihat uji bahwa formil. Ya, ini ada yang semakin aneh lagi. Semakin aneh lagi. Uji formil terhadap putusan MK. Jangan diserobot dulu. Ya, bukan kan terlalu aneh. Ada yang menyampaikan. Bukan Tama. Bukan. Ini ada yang menyampaikan gini, Mbak. Tama enggak mungkin. Bukan, enggak mungkin gini, Mbak. Masa uji formil terhadap putusan MK lucu enggak? Begini, bukan. Lucu enggak kalau uji formil terhadap putusan MK? Orang punya hak enggak untuk ngajuin JR? Iya, kan silakan. begitu. Ya. Tapi saya pikir kalau ini Anda sebut dari pihak Anda, silahkan. Saya tidak ada satupun dari pihak kita. Anda cek, silakan. Yang melaporkan ada guru besar dan lain-lain, ada kelompok masyarakat sipil. Yang terafiliasi dengan Anda? Nggak ada. Ini kan juga tuduhan-tuduhan nih. Bang Habib nggak mau dituduh. Bang Habib juga nggak mau dituduh. Tapi dituduh terus kan begitu. Poinnya di situ juga. Nanya ini. Mas Habib, tapi sebenarnya khawatir tidak sih bahwa ada legitimasi yang kemudian akan terganggu dengan begitu sampai dengan saat ini riaknya begitu kencang. Gini, Caca, bagaimana mungkin legitimasi Prabowo Gibran terganggu? Kalau ide-ide yang disampaikan tuh konyol semua. Satu, itu ahli loh yang menyampaikan. Mau ahli. Satu ya kan, soal ini, soal angket terhadap lembaga yudikatif. Ini kan sangat aneh. Mungkin cek seluruh dunia, Anda googling ketemu nggak selain saudara Masinton yang mengajukan ini, ya enggak? Yang kedua, soal putusan Mahkamah Kehormatan bisa membatalkan putusan lembaga peradilan. Ini aneh enggak? Cek seluruh dunia ada enggak? Kemudian yang paling saya lucu juga nih terima, ada yang terpikir rencana yang paling aneh lagi, melakukan uji formil terhadap putusan MK. Nah ini gimana gitu loh? Ya kan, bagaimana mungkin kami terganggu dengan hal-hal yang begitu aneh gitu loh? Tapi kan kami punya kewajiban mengedukasi publik. Ya kan, makanya saya hadir di acara seperti ini. Saya jelaskan kepada publik dan kita mendapat respon yang sangat baik gitu loh.
Oke, Dan poinnya bagaimana, juga Mbak Caca, Mas Tama? saya bilang Iya. tadi dari awal, tidak ada keraguan bagi kami soal Tidak kompetisi. manfaatkan juga ya? Nggak ada keraguan. Oke. Nggak ada keraguan soal bagaimana kemudian Mas Ganjar dan Prof. Mahfud akan berkontestasi. Saya rasa itu nggak ada keraguan dari kami. Makanya kemudian kami datang, Ya. diundang, berdiskusi terkait dengan apa yang terjadi, kita merespon. Nah, tapi yang paling penting juga adalah ketika ada komplain dari masyarakat, ada pihak yang menggunakan haknya itu nggak dibatasin. Artinya diberikan ruang seluas-luasnya, silahkan, toh juga tidak ada upaya-upaya yang kemudian dia melawan hukum, melanggar aturan, kan tidak. Semuanya tetap jalur pada koridornya. Dan pandangan-pandangan yang ada pun juga kita harus hargai. Nah, itu yang menurut saya paling penting dalam berdemokrasi hari ini. Jadi soal apa hasilnya tentu kita kembalikan pada prosesnya. Tapi soal keraguan kemudian dari pasangan Ganjar Mahfud, saya rasa nggak ada keraguan bagi Oke. kami untuk menang di 2024. Sekarang saya mungkin ke Mbak Mas Caca, Umam. sedikit Ya, menambahkan boleh Mas Umam, silakan. Ya, perdebatan seperti ini itu menjadi hal penting dan mendasar ketika kemudian memang betul di masing-masing capres-cawapres itu memiliki basis pemilih loyal. Tetapi harus diingat bahwa perdebatan seperti ini jika tidak diselesaikan menjelang pemilu atau bahkan selama proses pemilu, kalau misal kemudian nanti ada putaran kedua, selama proses putaran kedua ke putaran pertama sampai kedua, maka hal itu betul-betul akan berdampak kepada kelompok swing voter dan undecided voter. Dan kita harus paham bahwa kelompok swing voter dan juga undecided voter per hari ini, dan merujuk pada pengalaman-pengalaman di Pilpres sebelumnya, mayoritas adalah kelompok masyarakat terdidik, kelas menengah dengan kelompok masyarakat terdidik. Artinya apa? Mereka memang betul barangkali dalam konteks dukungan, termasuk juga afiliasi politik, barangkali dalam proses survei itu seringkali tidak terlacak dengan baik. Tetapi dalam konteks swingnya ketika kemudian nanti menentukan siapa yang akan dipilih, itu kemudian berpotensi menjadi sebuah basis perubahan yang kemudian bisa bergeser pada satu pasangan capres-cawapres tertentu ke pasangan capres-cawapres yang lainnya. Oleh karena itu, ini bagi masing-masing tim sukses ya, betul-betul usahakan sebisa mungkin untuk menyelesaikan perdebatan ini. Kalaupun kemudian ada hal-hal yang sekiranya misalnya terkait dengan konteks hak angket tadi itu. Hak angket itu, kalau misal argumen dari Bang Habib itu betul, tetapi memang ada titik salah dalam argumennya Bang Masinton. Tetapi ketika kemudian argumennya Bang Masinton digeser, hak angket bukan diarahkan untuk menguji misalnya putusan MK, tetapi untuk melihat seberapa besar misalnya potensi adanya terkait dengan isu nepotisme, adanya potensi terkait dengan isu intervensi yang dilakukan misalnya oleh administrasi pemerintah, oleh pejabat tinggi negara terhadap proses pengambilan keputusan. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, situasi ini bagaimanapun juga tetap segera diselesaikan dengan cara-cara politik, dengan perdebatan hukum yang memang betul-betul bisa memberikan semacam keyakinan kepada kelompok masyarakat segmen menengah terdidik, sehingga kemudian basis swing voter mereka yang kemudian per hari ini barangkali belum menentukan putusannya dalam konteks afiliasi mendukung siapa, itu bisa tersettle down secara lebih sistematis. Mas Habib, kalau ini akan mempengaruhi preferensi dalam memilih capres-cawapres untuk Prabowo dan juga Gibran, bagaimana ini? Ya, tentu kampanye Pak Prabowo, kampanye kami adalah kampanye yang edukatif. Ya, kemudian terhadap elemen-elemen politik elit, politik kami adalah politik merangkul. Ya, tidak ada sedikit pun, coba dicek, kita pernah melakukan kampanye negatif karena Pilpres yang ideal itu adalah kita menyampaikan visi misi program dan strategi pemenangan. Ya, sepanjang itu semua yang sama-sama menjadi komitmen ketiga pasangan capres cawapres ini, saya pikir nggak ada masalah ya. Kami yakin punya program yang baik, ya, punya visi yang sangat baik, punya misi yang juga sangat baik, yang bisa kami jual ke publik. Nah, ini yang terus kami lakukan. Kenapa? Kalau Anda lihat, ya mungkin juga orang bingung, ini kok diserang terus tapi surveinya justru naik, gitu kan ya. Ya karena publik melihat itu. Ini nggak pernah melakukan black campaign, ya kan, nggak pernah memfitnah orang, nggak pernah menuduh orang. Siapa ya kan? yang memfitnah? Ya kan, tetapi kok justru menyampaikan visi misi dan programnya kepada masyarakat. Ya. Terakhir ke Mas Tama. Tentu tadi apa yang Mas Umam sampaikan juga kita harus hargai. Pandangan dia soal angket dan segala macam, tentu saja harus kita hargai. Dan poinnya Mbak, apapun yang menjadi perdebatan itu bukan selesai di kami, bukan selesai di saya atau di Bang Habib, tapi di lembaganya. Misalnya kita bicara MK, ya MK yang menyelesaikan. Kalau kita bicara soal angket, itu urusan dari rekan-rekan di DPR yang kemudian mengambil keputusan soal itu. Kan begitu. Kalau kemudian ada perdebatan lagi misalnya tadi soal
pencalonan segala macam, ada KPU di situ. Jadi saya rasa perdebatan itu tidak akan selesai di kita, tapi beres di lembaganya masing-masing. Baik. Dan yang paling penting adalah apa yang kemudian kita sampaikan tentu saja adalah upaya-upaya menyampaikan visi misi, kemudian gagasan-gagasan untuk Indonesia ke depan ketika pasangan kami menjadi presiden, wakil presiden di Indonesia. Ya, kita tunggulah bagaimana nanti keputusan sidang etik dari MK. Kita harap bahwa apapun itu nanti benar-benar terbaik untuk demokrasi kita ya. Terima kasih Mas Habib, Mas Tama, dan juga Mas Khairul Umam.